Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Qorib. Pada kesempatan ini kita melanjutkan tentang pembahasan qashar dan jamak salat. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa membahas ini? Karena bertepatan dengan banyaknya orang silaturahim, banyaknya orang pergi keluar kota, banyaknya orang berkunjung ke rumah saudara, atau banyaknya orang berziarah. Tentunya harus memiliki ilmu pengetahuan tentang jamak dan qashar salat. Qala al-musannif wa syari'u rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Wa yajuzu lil musafir, dan boleh lil musafir, bagi orang yang musafir, safaron tawilan, dengan perjalanan yang panjang, mubahan yang dibolehkan, jemaah, apa yang boleh, jemaah mengumpulkan, menjamak baina sholatai zuhri wal asri, di antara dua sholat zuhur dan asar, takdiman atau takhiran, dengan takdim dan dengan cara takhir. Artinya boleh kita dalam waktu berpergian menjamak sholat dengan cara takdim dan takhir. Jamak takdim dan jamak takhir. Zuhur dan asar. Jamak takdim, asar dikerjakan di waktu zuhur. Jamak takhir, zuhur dikerjakan di waktu asar. Wa huwa makna qaulihi, dan adapun makna ucapannya musannif fi waqti ayyi masya'a, itu makna fi waqti ayyi masya'a maksudnya adalah di waktu yang mana saja di antara kedua sya'a, yang menghendaki siapa orang. Jadi yang mana yang mudah dia untuk melakukan, atau yang mana yang dia kehendaki, jamak takdim atau jamak takhir, maksudnya begitu. Fi waqti ayyi masya'a ayyajma'a. Nah, di sini di waktu yang mana saja yang dia kehendaki, ayyajma'a, adapun mengumpulkan baina sholat zuhri wal asri, di antara dua sholat asar dan zuhur, maghrib wal isya, dan di antara sholat maghrib dan isya, takdiman wa takhiran, dengan cara jamak takdim dan jamak takhir. Jadi maghrib dan isya bisa jamak takdim dan jamak takhir. Wa huwa makna qaulihi, adapun perkataannya musannif, fi waqti ayyihi masya'a, di waktu kedua sholat tersebut, sya'a, yang menghendaki siapa musalli atau siapa orang yang sholat. Jadi ini kebebasan pada orang yang musafir. Orang yang sholat, dia musafir, dia boleh memilih jamak takdim maupun jamak takhir di waktu memang yang dia kehendaki, takdim dulu atau takhir dulu. Wa syurutu jamit takdim, wa syurutu jamit takdimi salah satun, dan adapun syarat-syarat jamak takdim salah satun itu ada 3. Al awwalu, adapun yang pertama, ayyabda'a bizuhri qoblal asri, syarat jamak takdim yang pertama, hendaklah ia orang memulai dengan zuhur sebelum sholat asar. Wabil maghribi qoblal isya'i, dan dia sholat maghrib sebelum sholat isya. Jadi sholat yang awal dulu. Falau akasa, seandainya akasa membalik atau terbalik siapa musafir, terbalik, ka'an bada'a, sebagaimana dia bada'a memulai siapa orang, bil asri, dengan sholat asar, qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, misalnya lam yasiha, niscaya tidak sah apa sholat. Jadi syarat yang pertama, syarat jamak takdim yang pertama adalah hendaklah dia memulai sholat yang awal dulu sebelum sholat yang kedua. Zuhur dulu baru asar, atau maghrib dulu baru isya. Kalau seandainya terbalik, dia mengerjakan asar dulu baru zuhur, maka hal demikian sholatnya tidak sah. Tidak sah yang pertama. Wa yu'iduha, dan mengulangi pada sholat ba'daha, setelah sholat.
In aradal al-jam'a, ketika menghendaki, jika menghendaki siapa orang al-jam'a pada menjama. Jadi seandainya ada orang sholat jama takdim, dia sholat asar dulu baru zohor, maka yang asar yang dia kerjakan tidak sah, maka dia harus mengulang sholat asarnya. Kalau dia mau mengulang atau menjama, maka mengulang sholat asarnya. Namun kalau dia tidak mau mengulang, maka cukup dikerjakan di akhir, di waktunya masing-masing. Wasani, dan adapun yang kedua, syarat yang kedua pada jama takdim, niyatul jam'i al-awwal. Niyatul jam'i, niat jama. Niat jama awwala sholatil ula, pada sholat yang pertama. Awal sholat yang pertama. Jadi syarat yang kedua pada jamak takdim ini, hendaklah si musolli atau si orang musafir berniat jamak itu awal sholat yang pertama. Bi antuk tarona, dengan berbarengan niatul jam'i, apa niat jamak, bitaharumiha, dengan takbiratul ihramnya sholat. Jadi hendaklah ada orang yang berniat menjamak sholat, tentunya jamak takdim, hendaklah dia berniat pada saat takbiratul ihram. Nah, fala yakfi takdimuha, maka tidak cukup takdimuha, apa mendahulukan niat, ala taharrumi, atas takbiratul ihram. Wala ta'khiruha, dan tidak cukup ta'khiruha, mengakhirkan niat, anis salam, dari salam. Jadi tidak boleh ketika kita mau menjamak sholat, jamak takdim tentunya, niatnya sebelum takbiratul ihram, atau niatnya setelah salam, maka tidak boleh. Minal ula, dari sholat yang pertama. Watajuzu, dan boleh apa niat fi asna'iha, di tengah-tengah sholat, alal azhar, atas pendapat yang azhar, kaul yang azhar. Jadi maksudnya adalah tatkala kita sholat, tidak niat tatkala takbiratul ihram, namun tatkala sujud kita mau diniatkan untuk menjamak sholat jamak takdim tentunya, maka itu dibolehkan. Wasalis, adapun yang ketiga, al muwalatu, itu muwalat, langsungan atau terus menerus. Bainal ula wasani, di antara sholat yang pertama dan sholat yang kedua. Bi alla yatula al faslu, dengan tidak panjang apa pemisah, bainahuma, di antara dua sholat. Jadi syarat yang ketiga adalah mualat, langsungan atau terus menerus, dengan tidak panjang apa pemisah di antara kedua sholat tersebut. Fa'in tola urfan, apabila panjang apa pemisah, urfan, secara uruf, walau biudrin, walaupun dengan uzur, kanaumin, seperti tidur, wajibat ta'khiru sholati, maka wajib dia mengakhirkan sholat. Jadi syarat yang ketiga ini mualat, terus menerus atau langsungan di antara dua sholat, dengan tidak panjang pemisah di antara keduanya. Nah, ukuran paling panjangnya, maksimal panjangnya itu ukurannya adalah 2 rakaat sholat sunnah. Dan ketika dia panjang secara uruf, fa'in tola urfan, apabila ada pemisah yang panjang secara uruf, walau biudrin, nah, walaupun karena udzur seperti tidur, maka wajib dia mengakhirkan sholat yang kedua. Ila waktiha, kepada waktunya sholat. Jadi gitu. Wala yadurru, dan tidak berbahaya, fil muwalati, di dalam muwalat, langsungan atau terus menerus, bainahuma, di antara keduanya, faslun yasirun, pemisah yang singkat, urfan, secara uruf. Jadi tidak bahaya atau tidak mengapa di dalam muwalat ini, di antara dua sholat tersebut, pemisah yang singkat, yang pendek. Ya, misalkan ya dia habis sholat, dia mau minum dulu atau dia mau apa dulu, tapi pendek waktunya, singkat, maka tidak mengapa.
Wa amma jamut ta'khiri, dan adapun jamak takhir, fayajibu, maka wajib, fihi, di dalam jamak takhir, ayyakuna, itu ada, biniyatil jam'i, dengan niat jamak, wa takunu niyatu, dan ada apa niat, hadihi, niat ini, fi waktil ula, di waktu yang pertama, wa yajuju, dan boleh, takhiruha, apa mengakhirkan niat, ila ayyaboko, kepada tersisa, min waktil ula, dari waktu yang pertama, zamanun, apa waktu, lau ubtudiat, jikalau atau seandainya dimulai apa sholat, fihi, di dalam waktu, kanat, maka ada apa sholat, adaan, itu sholat ada. Maksudnya adalah jamak takhir, maka wajib di dalam jamak takhir tersebut, wajib apa? Ada dengan niat jamak. Jadi kalau kita jamak takhir, seandainya orang tersebut mau sholat asar, johor dikerjakan di waktu asar, maka hendaknya ada niat. Dan niat itu, ya kan? Dan niat itu di waktu yang pertama dari sholat. Jadi sholat johor misalkan ke asar, kita mau niat jamak takhir, sholat johor ditarik ke asar, maka pada waktu johor kita udah niat. Seandainya belum niat sampai tersisa waktu asar 15 menit lagi, itu masih boleh niat. Atau 10 menit lagi, itu masih bisa niat jamak di situ. Nah, di sini adalah wayajuzu, dan boleh, takhiruha, mengakhirkan niat, ila ayyaboko, sampai tersisa, min waktil ula, dari waktu yang pertama, zamanun, apa waktu, lau ubtudiat, seandainya dimulai apa sholat, fihi, di dalam waktu tersebut, kanat, maka ada apa sholat, adaan, itu sholat ada. Jadi seandainya orang itu berniat jamak takhir, sholat johor dikerjakan di waktu asar, jam 12 belum niat, jam 1 belum niat, jam 2 belum niat, sampai masuk waktu asar 15 atau 10 menit lagi. Nah, itu kan 10 menit atau 15 menit cukup untuk mengerjakan sholat asar. Maka niat tersebut masih boleh. Kenapa masih boleh? Karena kalau orang sholat di waktu itu, sholat johornya, maka disebut masih sholat ada. Nah, maksudnya begitu. Wala yajibu, dan tidak wajib, pijamit takhiri, di dalam jamak takhir, tartibun, apa tartib, wala mualatun, dan tidak wajib mualat, terus menerus atau langsungan, wala niyatu jam'in, dan tidak wajib niat jamak. Jadi pada jamak takhir, tidak wajib tertib. Seandainya orang jamak takhir mau mengerjakan asar dulu baru johor, maka tidak mengapa. Dan tidak wajib mualat, langsungan atau terus menerus. Seandainya dia sholat zohor dulu atau asar dulu, kemudian dia mandi atau main bola dan segala macam, maka itu dibolehkan. Dan juga tidak wajib niat jamak. Nah, niat jamak tidak wajib. Alas sahih fisalasa, atas pendapat yang sahih, fisalasa, di dalam ketiga hal, tertib, mualat, dan niat jamak. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.